selamat datang bertemu kembali bersama Pak Joko di pembelajaran IPAS kelas 5 fase C. Topik cahaya dan sifatnya. Tujuan pembelajaran kegiatan hari ini adalah menjelaskan sifat-sifat dan sumber cahaya melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan, kita bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya. Mari kita pelajari bersama tentang sifat-sifat cahaya. A. Sifat-sifat cahaya. Masih ingatkah anak-anak tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya, benar. Matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Mari kita pelajari bersama-sama sifat cahaya. Nah, anak-anak juga bisa perhatikan gambar di samping. Matahari, kemudian sumber cahaya dari lampu, dan sumber cahaya juga dari api. 1. Cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Anak-anak bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di samping. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Nah, silakan anak-anak perhatikan peristiwa cahaya merambat lurus pada gambar di samping. 2. Cahaya bisa dipantulkan. Anak-anak hebat Bapak sekalian, kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Peristiwa cahaya bisa dipantulkan dapat kita temui pada contoh peristiwa di mana seorang anak sedang belajar dan bercermin berikut ini. Cahaya bisa menembus benda bening. Nah, anak-anak mungkin pernah mengalami peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar di samping. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut dengan transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan, seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap, seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Silahkan anak-anak perhatikan gambar di samping. 4. Cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda-benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal udara menembus air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat Aga, Ian, dan Banu melihat kolam renang lebih dangkal dari sebenarnya. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang sebenarnya terlihat di mata bukanlah posisi yang aslinya. Hal ini terjadi karena dibiaskan ketika menembus ke air.
Peristiwa ini juga dapat menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Nah, untuk lebih lanjut, anak-anak bisa perhatikan contoh-contoh pembiasan pada benda di samping. 5. Cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan pelangi terbentuk di langit? Nah, pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang membiaskan dan mengurai cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kita juga bisa membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan air. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar atau video di samping. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan.